Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Anggraini dari Prodi Penjaskes semester 3 STKIP Al-Islam Tunas Bangsa Bandar Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran Plato dan pemikiran Aristoteles. Yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran Plato terlebih dahulu. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Nama asli Plato adalah Aristokles. Nama Plato sendiri itu diberikan kepada guru senamnya. Plato dikenal sebagai filsuf yang memiliki peringkat terdepan sepanjang masa, yang menggunakan filsafat panjang, yang berarti cinta pengetahuan. Pemikiran Plato, menurut Plato, idea adalah realitas yang sebenarnya dapat dikenali oleh panca indera apabila dari segala sesuatu yang ada. Baginya, kehidupan semua ini merupakan bayangan dari dunia idea. Dunia yang lahir dari dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan berwarna-warni. Bayangan idea pada hakikatnya hanyalah tiruannya asli, yaitu idea. Ada 3 pemikiran Plato. 1. Pemikiran gelombang pertama atau the first wave. Gelombang pertama adalah di mana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, terutama pada pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, gelombang kedua atau the second wave. Gelombang kedua ini adalah pernyataan untuk menghapuskan perkawinan dan keluarga untuk membentuk suatu negara besar, yaitu negara. Sehingga semua orang bersaudara di dalam negara. Maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas suatu negara. Yang ketiga, gelombang ketiga atau the third wave. Gelombang yang ketiga adalah kekuasaan politik negara lebih baik dipegang oleh para filsuf agar kecerdasan ilmu pengetahuan dipegang oleh cendekiawan, sehingga tingkat kearifan sejati dapat memimpin negara. Karya tulis Plato dibagi atas beberapa masa. Yang pertama ada masa muda, yang kedua pada masa peralihan, ketiga pada masa pematangan, dan yang keempat ada masa tua. Yang kedua, pemikiran Aristoteles. Aristoteles telah melahirkan banyak teori selama 62 tahun dalam hidupnya. Bahkan, beberapa teori atau pemikirannya masih diaplikasikan hingga saat ini. Tercatat kurang lebih 170 buku hasil tulisan Aristoteles, di mana dalam buku-buku tersebut mengandung teori-teori buah pemikiran Aristoteles tersebut. Berikut ada beberapa pemikiran teori-teori tersebut. Yang pertama, ilmu alam. Aristoteles memberikan sumbangan beberapa teori. Aristoteles dikenal sebagai orang pertama yang mengumpulkan dan mengelompokkan spesies-spesies ilmu biologi. Selanjutnya, orang yang pertama kali membuktikan bahwa bumi itu bulat. Aristoteles juga menyampaikan teori yang bertentangan dengan Plato. Ia menyampaikan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan dan benda itu harus ada penggeraknya, yaitu Theos atau Tuhan. Kemudian ada filsafat. Aristoteles banyak sekali mengemukakan teori-teori mengenai filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
Berikut adalah teori-teori yang disampaikan oleh Aristoteles mengenai filsafat. Aristoteles mengklarifikasi filsafat menjadi beberapa bagian, yaitu logika, filosofia teorika, filosofia praktika, dan filosofia poetika atau aktiva. Ilmu politik. Aristoteles menyampaikan teorinya bahwa sistem pemerintahan yang ideal merupakan gabungan dari sistem pemerintahan demokrasi dan monarki. Bahasa. Dalam bahasa, Aristoteles menemukan 10 jenis kata yang dikenal seperti kata kerja, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Kemudian seni. Ia menuangkan pemikirannya mengenai seni dengan menulis sebuah buku berjudul Poetika. Ia mengemukakan bahwa pengetahuan dibangun oleh pengamatan dan penglihatan. Teori-teori yang dicetuskannya tersebut menjadi referensi bagi generasi-generasi penerusnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang melihatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.